Selamat sore jemaat Tuhan, Shalom. Senang sekali kita boleh datang kembali untuk bersama-sama beribadah. Karena itu mari kita mau siapkan hati kita akan membuka dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur sampai hari ini pemeliharaanmu, anugerahmu sempurna atas kami. Dan sore hari ini bersama-sama kami membawa hati kami, hidup kami untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Biar Engkau yang kami puja, kami muliakan di atas segala-galanya. Sebab Tuhan layak untuk kami agungkan. Terpujilah namamu Tuhan, bertahtalah atas pujian dan sembah kami. Yang terbaik kami persembahkan hanya bagi satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Allah yang hidup selamanya.
memuji nama Tuhan. Langit dan bumi menceritakan kebesaran Tuhan. Terpujilah namamu, haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
Kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian hanya bagimu ya Tuhan dan Raja kami. Segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungguh di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu. Tuhan yang ada, selama-lamanya. Segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan namamu. Sekali lagi katakan, segala pujian bagimu, sebab Kau layak Tuhan. Segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan namamu. Surga bumi kan berseru. Surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan namamu. Surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami dilayakkan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami masuk dalam ibadah yang kudus. Dan biarlah setiap kami terus hidup dengan cara yang benar,
yaitu selalu memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang hadir pada sore hari ini, baik kami yang di gereja maupun kami dimanapun kami berada, di rumah, di tempat di mana kami ikuti ibadah secara online. Jamah setiap kami Tuhan, biar firman-Mu terus akan membuat kami bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau, sehingga hidup kami adalah hidup yang kuat, berkemenangan, dan layak untuk menjadi umat Tuhan yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami siap belajar dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita masih belajar tentang seri Injil Yohanes. Kita masuk bagian yang ke-14, seri dengan judul Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Ini sebuah pengakuan iman yang mendasar, karena pada waktu kita tidak percaya Yesus adalah Allah dan manusia sejati, maka kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang seperti bangunan yang runtuh dan tidak ada apapun yang bisa kita harapkan dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara-saudara. Dan sore ini PA saya beri judul Tuhan Yesus marah. Kita harus mengerti bahwa memang Allah kita adalah Allah yang maha kasih, Dia maha sabar, tapi Dia tidak pernah mentoleransi yang disebut dengan dosa dan ketidakkudusan. Dia akan marah. Kita akan belajar pada sore hari ini. Judul dari PA adalah menjaga milik Tuhan dalam kekudusan dan kebenaran. Kita perlu menjaga milik Tuhan. Dan apa yang menjadi milik Tuhan kita akan belajar nanti. Dan itu harus kita terus pelihara di dalam kekudusan dan kebenaran. Sore ini kita akan membaca sebagai bagian untuk kita pelajari dari Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat
tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perikop ini dimulai dengan ayat 13 yang mengatakan ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Bapak Ibu, saudara-saudara, bagi orang Yahudi, hari raya Paskah adalah hari raya utama yang harus diperingati setiap tahun. Kita tahu bangsa Yahudi memiliki 7 hari raya dan salah satu hari raya utama pokok itu adalah Paskah. Sebelum hari raya yang lain. Dan mereka semua harus pergi ke Yerusalem untuk merayakannya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Kita baca dia juga melakukan. Dia pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Tapi sekarang Bapak Ibu bagi kita, apa itu Paskah? Bagi kita sekarang adalah Tuhan Yesus itulah Sang Paskah. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Domba Paskah itulah Kristus. Sehingga kita sekarang bukan hanya sekedar memperingati. Setiap tahun kita memperingati hari raya Paskah. Tidak. Karena Paskah itu sudah dijalani oleh Tuhan Yesus. Justru sekarang bagi kita orang-orang percaya yang namanya Paskah itu adalah tiap hari, tiap saat. Di mana kita harus bukan hanya sekedar memperingati Tuhan Yesus sudah mati, sudah bangkit, menebus dosa kita. Wah, cukup seperti itu. Tidak. Justru kita harus betul-betul menjadikan Yesus, Sang Paskah, itu menjadi pusat hidup kita sebagai orang-orang percaya. Itulah yang sebenarnya disebut Paskah bagi kita. Kalau kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 2 sampai 4 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudaraku dikasihi Tuhan, Paskah bagi kita adalah di mana Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu menjadi pusat hidup kita. Bukan hanya sekedar kita peringati, tapi betul-betul kita jalani dalam hidup kita. Maka Ibrani mengatakan, marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus kita, arah kita, itu adalah Tuhan Yesus. Juga di dalam ayat 3 dikatakan, ingatlah selalu akan Dia. Artinya betul-betul seluruh perasaan, pikiran, kehendak kita itu harus dipengaruhi oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Paskah. Itulah Paskah bagi kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga kita perlu melihat gambar ini. Bagaimana kehidupan kita sekarang. Kalau kita berkata, oh saya yakin Paskah itu adalah Tuhan Yesus. Apakah kita sudah menjadikan Tuhan itu pusat hidup kita? Ini Paskah bagi kita.
Karena kita percaya Yesus yang sudah mati, banyak di antara orang Kristen, meskipun dia Kristen, tapi menjadikan Kristus itu di luar hidupnya. Buktinya apa Bapak Ibu kalau kita bilang bahwa Yesus itu di luar hidup kita, walaupun kita Kristen? Apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan, itu terpisah dari Tuhan Yesus. Kita hanya melakukan yang menjadi kehendak kita sendiri. Kalau kita mengalami problem, masalah, itu bisa menjadi semacam ujian atau tes. Apakah kita menjadikan Tuhan itu sentral hidup kita atau sebenarnya sedang di luar? Makanya di dalam Wahyu pasal 3, waktu Tuhan Yesus menegur jemaat Laodikia, mereka orang Kristen, mereka kaya, diberkati Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu suam-suam kuku. Kenapa? Karena Tuhan bilang dalam ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu. Jadi Tuhan Yesus bagi orang Laodikia seperti hanya sekedar di sebelah rumah mereka, di sebelah hati mereka, di sebelah hidup mereka, tidak pernah masuk dalam hidup mereka. Sehingga Tuhan berkata dalam Wahyu 3 dikatakan, aku mengetuk. Barang siapa ada yang membuka pintu. Bayangkan Bapak Ibu, Kristen tapi tidak pernah menjadikan Yesus itu menjadi pusat hidupnya. Saudara, kita harus betul-betul menjadikan Paskah itu nyata. Dengan cara menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Ada yang lain yang lebih baik. Tidak di luar tapi bersama menjadi bagian dari hidup kita. Modelnya kayak apa? Contohnya kayak apa? Saudara, kita ke gereja, kita percaya Tuhan, tapi kita hanya melakukan sebagian-sebagian dengan Tuhan. Ada orang berkata, yang penting kalau saya melayani di gereja, nah itu saya doa, cari Tuhan, minta urapan, jaga kekudusan. Sehingga seolah hari Minggu itu betul-betul menjadi hari yang kudus, holiday. Tapi kalau sudah Senin, Tuhan Yesus kamu di samping aja. Sekarang saya yang berfungsi. Saya sekarang yang. Kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, jadi seolah Tuhan Yesus ada, tapi hanya sebagai tambal butuh. Saudara, kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang seperti itu. Kalau kita berkata Paskah itu benar dalam hidup kita, artinya Yesus yang mati, bangkit, dia menjadi Tuhan dan menjadi pusat hidup kita. Setiap hal yang kita lakukan harus kita mulai dengan Tuhan. Kita harus jalani dengan Tuhan dan juga kita akhiri dengan Tuhan. Makanya di dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan, segala sesuatu itu dari Dia. Itulah orang yang hidupnya berpusat kepada Tuhan. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia kemuliaan. Saudara, biarlah setiap kita menjadi orang-orang Kristen yang hidup dengan Paskah yang benar. Bukan hanya sekedar memperingati, apalagi setahun sekali. Saudara, tiap saat, tiap hari kita menjalani dengan Paskah yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam Injil Yohanes, ini sebuah pengetahuan yang penting. Kalau kita pelajari perayaan Paskah, itu dijelaskan sebanyak 3 kali. Artinya itu berarti tahun pertama dijelaskan, itu ada dalam Yohanes 2 ayat 13, kemudian Yohanes 6 ayat 5 juga dijelaskan, artinya itu Paskah yang kedua yang dijalani Tuhan Yesus dalam masa pelayanannya. Kemudian dalam pasal 11 ayat 55 dan seterusnya, itu adalah saat-saat Paskah yang ketiga yang Tuhan lewati atau jalani.
Saudara yang dikasih Tuhan, dan kalau kita baca tadi di dalam Yohanes pasal 2, itu adalah awal di mana Tuhan Yesus memulai pelayanan. Kita semua sudah belajar sebelum dia pergi ke Yerusalem untuk memperingati Paskah, dia menjalankan tanda pertama yaitu mujizat air jadi anggur. Setelah itu dia berangkat ke Yerusalem untuk memperingati Paskah yang pertama. Dan di dalam Paskah yang pertama inilah waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dia menyucikan bait Allah dengan kemarahan yang besar. Bahkan dia dikatakan ambil cambuk, memporak-porandakan semua jualan yang mereka lakukan. Baik kambing, domba semua disingkirkan, meja-meja penukar uang disingkirkan. Dan memang kalau kita pelajari dalam Injil Sinoptis, yang saya maksud Injil Sinoptis adalah Matius, Markus, Lukas. Ini sinoptis, kenapa? Karena memang Matius, Markus, dan Lukas memiliki banyak kesamaan dalam menyampaikan kisah. Dan ini berbeda dengan Yohanes. Kalau kita pelajari, di dalam Injil Sinoptis ini, dijelaskan Paskah itu hanya satu kali. Menjelang kematian Tuhan, itu kita bisa baca dalam Matius 26 ayat 2, kemudian Markus 14 ayat 1, kemudian juga Lukas 22 ayat 1. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Injil Sinoptis dijelaskan bahwa Tuhan Yesus waktu menyucikan bait Allah, itu dalam Matius 21, Markus 11, Lukas 19, peristiwanya diawali Tuhan Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Itu kita bisa baca dalam Matius 21, Markus 11 juga, kemudian Lukas 19. Sehingga kalau tadi penyucian bait Allah dalam versi Yohanes itu diawali atau dari awalnya. Sedangkan Injil Sinoptis dijelaskan tentang peristiwa penyucian bait Allah itu di akhir pelayanannya. Saya boleh meyakini bahwa berarti penyucian bait Allah ini dilakukan sebanyak 2 kali. Di awal pelayanan, itu jelas dijelaskan dalam Yohanes pasal 2. Lalu di akhir, yang memang tidak dikutip dalam Injil Yohanes, tapi dijelaskan di Injil Matius, Markus, Lukas. Saudara yang dikasih Tuhan, artinya apa saudara-saudara? Artinya bahwa penyucian bait Allah itu tidak hanya dilakukan sekali oleh Tuhan Yesus, 2 kali. Dan ini sebuah pelajaran yang penting bagi kita. Kalau kita baca dalam ayat 14 sampai 16 dikatakan, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saudaraku, dari pelajaran Tuhan Yesus menyucikan bait Allah sebanyak 2 kali, kita bisa memetik kebenaran. Yang pertama adalah ini, Bapak Ibu, bahwa hidup seperti hanya dengan Tuhan Yesus memulai pelayanan dengan menyucikan bait Allah. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita mau menjadi orang Kristen benar, kita harus mulai dengan kekudusan. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 11 dikatakan, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Ya, kehidupan beriman dalam Tuhan Yesus harus dimulai dengan perubahan hidup.
hidup yang dikuduskan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua tahu bahwa semua manusia itu Alkitab mengajarkan sudah jatuh di dalam dosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Dan kita juga semua tahu bahwa Allah adalah pribadi selain Maha Kasih, di mana Dia rindu dan ingin untuk menerima semua orang, menyelamatkan semua orang, tapi juga Dia adalah Allah yang Maha Adil. Dan keadilannya itu tidak pernah ditinggalkan sebagai karakternya. Walaupun Dia Maha Kasih, Dia tetap Maha Adil. Artinya apa? Keadilan Allah itu menuntut kalau ada manusia mau bergabung, bersekutu dengan Dia, apalagi masuk surga, tinggal di rumahnya, harus yang pertama kudus, tidak berdosa. Lalu caranya bagaimana Bapak Ibu? Orang berdosa lalu tidak berdosa. Apakah hanya sekedar Tuhan berkata, ya saya ampuni kamu, tidak apa-apa. Karena Tuhan itu kan Maha Kasih. Makanya ada pengajaran ya kelompok Kristen yang mengatakan bahwa neraka itu tidak ada. Kenapa mereka mengatakan bahwa neraka itu tidak ada? Karena bagi mereka Allah itu Maha Kasih. Masa Allah yang Maha Kasih itu memberikan hukuman yang begitu berat kepada manusia ciptaannya yang dikasihi? Tapi jangan lupa Allah itu Maha Kasih, tapi Dia juga Maha Adil. Keadilannya itu menuntut bahwa setiap dosa harus dihukum. Keadilannya menuntut bahwa yang tidak kudus tidak boleh bersekutu dengan Tuhan yang kudus. Lalu bagaimana situasi kita di dalam ketidakkudusan, kebenaran? Memang kita bisa berusaha dengan perbuatan baik kita dengan melakukan ini, tapi tidak cukup membuat kita menjadi orang-orang yang kudus. Disinilah kenapa Tuhan Yesus Sang Paskah, Dia mati di atas kayu salib. Karena pada waktu Dia mati di atas kayu salib, Dia menanggung. Dia menebus, menggantikan kita yang harusnya berdosa dan dihukum. Diterima oleh dirinya. Karena Dia adalah Allah dan manusia sejati. Kita sudah belajar pada waktu pelajaran awal dari Injil Yohanes. Kenapa juru selamat itu harus Allah dan manusia sejati? Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Yang bisa menggantikan manusia yang berdosa adalah manusia yang tidak berdosa. Lalu siapa? Tidak ada. Selain Allah sendiri yang tidak berdosa. Sehingga Dia harus berinkarnasi menjadi manusia yang tidak berdosa. Sehingga Dialah Allah tapi manusia sejati yang menjadi penyelamat kita. Dan kita oleh kasih karunia-Nya dengan kerja penebusannya menggantikan kita sehingga kita bisa hidup di dalam kekudusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya dikatakan tadi, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus dan dalam Roh Kudus. Ini adalah start awal kita dalam kita berjalan sebagai anak-anak Tuhan. Awali dengan kudusan, kita harus berubah. Kita harus berubah status kita dari orang berdosa, dari orang yang mati, tapi kita kudus dan hidup. Tetapi bukan itu saja Bapak Ibu, melalui pelajaran Yesus menyucikan bait Allah 2 kali ini, selain dimulai dengan pencucian, yang kedua kita harus juga diakhiri dengan penyucian. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 dikatakan, Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan adalah syarat mutlak untuk menjadi layak
dan berkenan pada Allah. Pada waktu awal kita masuk menjadi anak Tuhan oleh karena karya penebusan Tuhan Yesus yang menjadi Paskah anak domba yang membuat kita layak menjadi kudus dibenarkan. Tapi kita juga harus terus sampai akhir. Jadi bukan hanya sekali, oh saya sudah dikuduskan, selesai. Tidak, akhir. Seperti dikatakan dalam 1 Petrus 1 dikatakan, tetapi hendaklah kami menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Dikatakan sama seperti dia adalah yang kudus. Artinya apa? Artinya kita juga harus berproses. Status kita kudus, kita dibenarkan. Tapi kita terus harus berproses, bertumbuh menjadi orang yang semakin kudus. Karena faktanya Bapak Ibu dalam kehidupan perjalanan kita perlu dan harus hidup dalam ketekunan. Dan ketekunan yang perlu kita kerjakan salah satunya adalah dalam kekudusan. Dalam Yakobus 1 ayat 4 dikatakan, Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. ya, dalam biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Nah disinilah banyak orang memulai dengan hidup kudus, status kudus, kedudukan kudus, tapi mengakhiri hidup dengan ketidakkudusan. Tuhan Yesus mengajarkan kenapa dia menyucikan bait Allah 2 kali. Yang pertama dia sucikan, tapi terakhir sebelum dia mati disucikan kembali. Karena harus diakui pasti pada waktu bait Allah itu dibersihkan, ya kan? Para pedagang-pedagangnya pergi semua, seperti hanya dengan kadang-kadang ada satu tempat yang ilegal dipakai, ada orang-orang berjualan tanpa izin. Lalu istilahnya digerobyok oleh satpol misalnya. Pergi semua, tapi besok kalau diawasi tetap bersih. Minggu depan gak diawasi datang lagi. Nah inilah yang terjadi juga dengan bait Allah waktu itu. Waktu Tuhan Yesus bersihkan, para penjual disuruh pergi. Uangnya juga disuruh ambil. Wah, saya yakin hari-hari pertama setelah itu bait Allah bersih, aman, nyaman, orang beribadah dengan baik. Tapi tidak tahu sampai berapa lama, buktinya di akhir Tuhan Yesus waktu dia mau disalib. Datang lagi, waduh, semrawut lagi bait Allahnya. Saudara, bukankah ini mencerminkan juga perjalanan hidup kita orang percaya? Kadang-kadang ada orang bilang sama saya, Pak, dulu Pak, saya itu sungguh-sungguh hidup benar, cinta Tuhan. Lalu sekarang, sekarang sudah ke gereja aja boro-boro. Apalagi melayani. Saudara, kita tidak boleh seperti itu, kita harus tekun. Dan ketekunan itu dikatakan memperoleh buah yang matang. Sehingga apa? Dikatakan menjadi sempurna dan utuh. Tak kekurangan suatu apapun. Kita mulai dengan kekudusan. Dan kita juga harus mengakhiri hidup dengan kekudusan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau bisa digambarkan dengan grafik, seharusnya yang ideal itu waktu seseorang dibenarkan akan terus meningkat dalam kekudusan sampai betul-betul menjadi mulia. Ini idealnya yang harusnya. Tapi yang terjadi banyak orang Kristen seperti grafik yang kedua yang warna kuning ini. Naik, belok lagi, turun lagi, terus seperti itu. Naik turun seperti roller coaster itu yang naik tinggi, turun, naik, waduh. Saudara yang dikasih Tuhan,
kita harus belajar menghargai Paskah. Pada waktu kita menghargai Paskah dan kita terus berpusat pada Kristus, Sang Paskah itu, maka kita akan dimampukan. Kenapa kita gampang berbuat dosa, Bapak Ibu? Kenapa kita gampang untuk melakukan ketidakbenaran setelah kita diampuni? Karena kita tidak menghargai Paskah Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Kadang-kadang orang berpikir begini, kekristenan itu agama yang tidak masuk akal. Kenapa? Lu selamat kok hanya diberi saja, hanya dikasih saja. Kan harusnya harus dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang tinggi kan harus bayar harga. Memang Bapak Ibu, bukan berarti sebenarnya, bukan berarti keselamatan di dalam Yesus itu gratis lalu menjadi murahan. Kadang-kadang orang kan mengidentikan atau menyamakan seperti itu. Di mana apa? Kalau yang namanya gratis itu murahan. Saudara, kalau dalam kaitan keselamatan tidak. Keselamatan itu memang gratis, anugerah kita terima dengan iman. Bukan karena murah, karena harganya terlalu mahal. Kita tidak bisa bayar dengan harga berapapun, kita tidak bisa bayar keselamatan. Harganya itu adalah Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib sebagai Paskah, sebagai anak domba Allah. Artinya apa? Artinya kita justru harus waktu kita terima sebagai anugerah, kita tetap harus menjaga hidup dengan rasa syukur, dengan rasa hormat kepada Tuhan. Dengan cara juga menjaga kudusan. Pada waktu kita menjaga kekudusan, menjaga hidup kita tetap benar, kita sedang menghargai korban Tuhan Yesus yang begitu mahal, mulia, yang tidak terbayarkan. Itu yang harus menjadi pikiran kita, yang harus menjadi cara pandang kita, sehingga setiap kita bisa bergerak. Tidak seperti ini, saudara, naik, jatuh lagi, turun lagi, mungkin tidak akan sampai. Kita harus memandang Yesus, menghargai Yesus, sampai kita terus bergerak menjadi orang-orang yang kudus, mulia di dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dan selanjutnya kita belajar dari bagian ini. Kalau kita baca tadi, Tuhan marah kepada orang-orang Yahudi yang jualan. Kenapa? Karena bait Allah dipakai jual kambing, domba, kemudian juga penukar uang semrawut sekali. Sehingga dia berkata, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saudara, Tuhan marah kenapa? Bait Allah itu rumah Bapa, rumah Allah, tapi telah dikotori menjadi tidak kudus dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita mempelajari dalam kaitannya dengan kebenaran Alkitab, kita menemukan yang disebut dengan rumah Bapa atau bait Allah itu ada tiga. Ada tiga. Nah ini, saudara-saudara, kenapa disebut rumah Bapakku? Ini artinya adalah yang pertama, tempat itu, rumah itu adalah milik Tuhan. Yang kedua, disebut rumah Bapa, bait Allah, karena tempat di mana Allah hadir untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Allah yang kudus harus dijaga tempatnya dengan benar. Saudara yang dikasih Tuhan, dan kalau kita pelajari di dalam Alkitab atau dalam kaitannya dengan Yohanes 2 tadi, yang pertama saya menemukan bahwa apa yang disebut dengan rumah Bapa, milik Tuhan. Yang pertama adalah bait Allah secara fisik.
Dan itu artinya kalau sekarang adalah gedung gereja. Gedung gereja. Dalam Matius 21 ayat 13 dikatakan, Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. saudara yang dikasih Tuhan, kata ya kalau kita sekarang kan misalnya kalau ditanya, kamu mau kemana hari Minggu? Oh saya mau ke gereja. Tapi maksudnya kan pergi ke gedung gereja. Gedung gereja. Bukan gereja dalam pengertian secara bukan tempat ya kan. Nah kata gereja Bapak Ibu itu berasal dari kata Portugis igreja. Lalu bahasa Indonesia hampir sama, gereja. Seperti hari Minggu misalnya, kata Minggu itu kan dari kata Minggus sehingga betul-betul memang ada dasar Kristennya di sana. Nah arti igreja itu adalah milik Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sehingga kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan, hal yang pertama yang harus kita bangun rasa hormat, rasa cinta, itu adalah cinta kepada gedung gereja. Karena dikatakan di rumahku itu menjadi rumah doa. Di mana manusia bisa berhubungan dengan Tuhan, itu di gedung gereja. Sekali lagi bukan berarti kita tidak boleh beribadah secara online. Tapi Bapak Ibu, kita harus percaya meskipun Allah itu maha hadir, tapi dia istimewakan tempat-tempat khusus yang memang sudah dikhususkan untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga tidak heran misalnya Bapak Ibu doa di rumah. Kenapa beda kalau kita doa di gereja? Karena Tuhan hadir di tempat miliknya, gedung gereja. Yang memang dipakai secara khusus untuk menyembah, memuliakan, dan Tuhan hadir. Bukan berarti Tuhan itu tidak bisa hadir dimanapun, tetapi Tuhan itu sangat memberkati tempat-tempat khusus yang sudah diserahkan untuk menjadi miliknya. Di mana kita beraktivitas, bersekutu bersama, menyembah bersama. Maka kita harus, kalau kita bilang, saya anak Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita harus mencintai gedung gereja. Ada pepatah mengatakan, kalau gak ada rotan, akar pun jadi. Tapi kalau ada rotan, kenapa pakai akar? Nah ini yang seringkali sekarang terjadi. Mari, bagaimanapun kalau kita berkata saya cinta pada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus dikatakan cinta akan rumah. Tuhan itu menghanguskan. Cinta akan rumah Tuhan. Itu artinya kita cinta gedung gereja. Kita juga cinta tempat di mana Tuhan sudah khususkan. Seperti halnya dengan gereja kita ini. Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alpha Omega. Gedung ini adalah gedung yang memang Tuhan beri untuk kita jemaat Tuhan di sini. Bahkan namanya tidak dasar kebetulan. Waktu itu Bapak Gembala sebelum mendapatkan tanah ini, nama gereja yang sudah dipilih adalah Kristus Alpha Omega. Pada waktu tahun 86 kurang lebih, gereja ini tahap pertama dibangun, digali untuk menjadi tempat fondasi. Ditemukan, saudara-saudara, meriam dari Belanda, peninggalan zaman Belanda. Dan uniknya dan inilah kenapa tidak dasar kebetulan tempat ini adalah tempatnya Tuhan, milik Tuhan. Di situ ada cap di meriam itu Alpha Omega. Saudara, kebetulan? Tentu tidak. Tempat ini Tuhan sudah pilih menjadi rumahnya, menjadi miliknya.
Jadi kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan, cinta Tuhan, cintailah juga rumah ini, tempat ini. Tentu juga dengan cara kita memelihara dengan baik, rawat dengan baik, tetapi juga untuk dihadiri. Dan kita percaya Tuhan hadir juga secara khusus di tempat ini. Ini yang pertama yang disebut dengan rumah Bapakku atau bait Allah. Yang kedua adalah Tuhan Yesus sendiri. Di dalam ayat 19 sampai 21 dikatakan, Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. saudara, memang bait Allah yang waktu itu didatangi oleh Tuhan Yesus, itu adalah bait Allah yang dibangun oleh Raja Herodes. Dan waktu itu menurut sejarah, bangunan bait Allah itu belum selesai bahkan. Padahal sudah makan waktu 46 tahun membangunnya. Jadi begitu lama, sudah bisa bayangkan meskipun zaman dahulu. Artinya apa? Itu sebuah proyek yang luar biasa. Dan itulah menyebabkan waktu Tuhan Yesus berkata, waktu ditanya, tanda apa? Lalu Tuhan bilang, rombak bait Allah dalam 3 hari. Aku akan berikan kembali. Mereka maksudnya, mereka berasumsi apa yang dipikirkan Tuhan Yesus atau yang disampaikan Tuhan Yesus adalah bait Allah fisik itu. Tapi bagi Tuhan tidak. Sehingga dia dalam ayat 21 dikatakan, tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Saudara, artinya melalui pernyataan ini Tuhan ingin memberitahu bahwa dia bukan hanya manusia biasa. Dia bukan hanya manusia istimewa seperti Nabi A, Nabi B. Tidak, dia adalah manusia tapi juga Allah sejati. Waktu dia menyampaikan bahwa bait Allah itu tubuhnya sendiri. Itu yang dikatakan saudara-saudara. Lalu yang ketiga yang disebut rumah Bapa itu adalah jemaat Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara, yang ketiga yang disebut rumah Bapa, miliknya Tuhan. Di mana Tuhan hadir itu adalah jemaat. Jemaat itu miliknya Tuhan. Karena Tuhan hadir di dalam jemaat. Bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Setiap kita jemaat Tuhan, kita adalah rumahnya Tuhan. Baik secara korporat maupun secara pribadi-pribadi, kita itu adalah miliknya Tuhan. Makanya dalam 1 Korintus 6 kan dikatakan, kamu sudah dibayar lunas dan sekarang kamu bukan milik kamu sendiri. Lalu ayat itu mengatakan, muliakan Allah dengan tubuhmu. Ingat Bapak Ibu, baik kita sebagai jemaat yang bersifat korporat maupun pribadi demi pribadi, kita adalah milik Tuhan. Di mana Tuhan hadir, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya melalui kita sebagai jemaat. Maka mari kita cintai milik Tuhan ini. Dengan cara apa? Tuhan ingin kita jaga kekudusan. Sebagai jemaat, sebagai tubuh Kristus, kita harus jaga. Sebagai pribadi-pribadi, kita juga harus jaga. Karena sekarang tubuh kita, hidup kita ini milik Tuhan. Saya pernah
mendengar sebuah kesaksian yang sangat baik sekali. Ada seorang yang terikat dengan judi. Saudara tahu salah satu ikatan yang sangat sulit lepas itu adalah judi. Tapi orang ini dengan pertolongan Tuhan, Tuhan mengerjakan mujizat. Sehingga orang ini yang tadinya terikat judi bisa lepas. Satu kali karena judinya itu judi maco, ya bahkan dia boleh dikatakan sebagai promotor, sebagai koordinator tadinya. Sekarang dia tidak lagi. Waktu teman-temannya kadang-kadang mengajak, ayo toh main lagi. Kamu kan yang justru ngajak kami, sekarang kamu kok tidak mau. Di ojo-ojoi, didorong-dorong, diminta lagi, ikut lagi. Kadang-kadang Bapak Ibu kita harus akui kan ada fakta-fakta yang nyata di mana seseorang berubah entah karena ikut retreat ini, hidupnya berubah yang tadinya mungkin hidup enggak karuan sekarang mulai menjadi baik, benar. Tapi tidak berapa lama kembali lagi. Kembali lagi hidup tidak benar lagi. Nah si bapak ini meskipun ditarik-tarik, dia tetap tidak bergeming. Dia tetap berkata, saya tidak mau. Saudara, kenapa bisa seperti itu? Dia bilang begini Bapak Ibu, kelihatannya sederhana sekali. Tapi ini luar biasa. Dia bilang begini, kalau tiap kali diajak untuk main judi lagi, dia selalu bilang begini kepada teman-temannya, sorry ya, maaf. Saya sudah tidak lagi bisa main judi. Kenapa? Mereka bilang. Karena sekarang tubuhku ini bukan milikku lagi. Sekarang miliknya Tuhan Yesus. Nah pemilik tidak boleh pakai apa yang dia dimilikinya untuk melakukan yang tidak benar. Wah, saudara marilah kita mau mengerti ini. Jemaat Tuhan itu miliknya. Di mana Tuhan ingin menyatakan kuasa dan kehadirannya. Dan kalau kita lihat selanjutnya, zaman itu orang kalau ke bait Allah, apalagi Paskah, jadi minimal paling tidak 3 kali setahun orang Yahudi atau orang-orang dari bangsa lain, mereka harus ke Yerusalem, lalu datang ke bait Allah membawa korban, kambing, domba, merpati. Nah, tentu korban yang harus diberikan itu adalah hewan-hewan yang prima. Nah, untuk orang-orang yang apalagi dari luar negeri ya, dari Mesir, Roma, atau mungkin yang lainnya, mereka pergi ke bait Allah itu, gak mungkin kan bawa kambing domba dari Roma, dari Mesir. Bahkan dari Galilea pun yang dekat kalau dibawa selama perjalanan karena di zaman itu belum ada mobil beberapa hari. Bisa tidak prima. Nah disinilah akhirnya ada ruang di mana para imam membuat semacam kebijaksanaan. Buat apa? Jual kambing domba yang prima. Sebenarnya sampai di sini itu tidak masalah. Tapi yang terjadi justru yang dilakukan salah. Lalu juga kalau kita lihat di dalam kaitan dengan perdagangan uang, ya kan? Mereka itu harus membayar pajak atau kalau sekarang disebut kayak persembahan begitu. Tapi wajib, sifatnya wajib walaupun jumlahnya ya seperti Tuhan Yesus waktu dia ditanya oleh orang-orang Yahudi, kamu dan gurumu bayar pajak? Bayar, lalu Tuhan Yesus buat mujizat, dapat koin dari ikan kan. Nah saudara, koin yang harus dipersembahkan itu harus sama. Tidak boleh mata uang misalnya Romawi boleh, lalu mata uang
Yunani boleh, mata uang mana lagi boleh. Gak bisa. Koinnya sudah dipilih, yaitu koin tirus. Ini sesuai dengan ketetapan dari imam. Nah, kenapa pakai koin tirus? Karena koin ini yang dianggap terbaik dan kerajaan Romawi atau kekaisaran Romawi itu tidak memperbolehkan orang Yahudi buat koin sendiri. Sehingga dipilihlah koin tirus sebagai mata uang yang harus dipakai untuk bayar pajak bait Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, sampai di sini sebenarnya belum ada masalah harusnya. Tapi pada waktu perdagangan itu dilakukan dengan cara yang salah, ini yang Tuhan Yesus tidak suka. Saudara, bait Allah itu memiliki 7 halaman, ya. Di mana halaman terluar atau halaman ke-7 itu diperuntukkan untuk orang-orang bangsa-bangsa lain kalau mau beribadah. Mereka menyembah itu ada di halaman ke-7 ini. Tapi atas kebijaksanaan pemerintah waktu itu dengan tujuan untuk menyenangkan kelompok tertentu juga, halaman yang harusnya dipakai untuk ibadah, halaman yang dipakai untuk menyembah, itu dipakai untuk jualan. Padahal halaman ini itu satu-satunya akses. Artinya orang yang bukan Yahudi asli dari mana-mana dan mereka adalah proselit, ikut agama Yahudi, mereka datang ke ibadah bait Allah, tempatnya situ. Tapi sekarang dipakai untuk jualan, Bapak Ibu. Sehingga akhirnya apa? Aduh, saudara bisa bayangkan. Ibadah sebagian tempat, oke lah mungkin mereka bilang, saya kan gak pakai semua. Coba bayangkan. Misalnya ya kan halaman bawah itu dipakai untuk ibadah. Tempat parkir itu. Lalu sebagian dipakai untuk jualan. Kalau jualannya yang bersih-bersih tidak masalah. Kambing, domba, aduh. Kacau sekali saudara-saudara. Disinilah yang membuat Tuhan Yesus marah Bapak Ibu. Tuhan Yesus marah karena apa? Karena sehingga dengan adanya pasar berarti mengorbankan ibadah bangsa-bangsa. Awalnya sebenarnya para pedagang itu dikasih lokasi di Lembah Kidron namanya. Tapi tidak tahu gimana, memang sedikit jauh dari bait Allah. Kemudian pindah ke halaman ini sehingga akhirnya ibadah terutama orang Yahudi atau penganut Yahudi dari luar itu tidak bisa beribadah dengan benar. Ditambah lagi lama-lama, tadinya maksudnya imam itu menolong mereka, sekarang sebagian berbuat curang. Karena ini kan monopoli, bayangkan kalau orang jual dengan hanya yang jual satu orang, dia jual berapapun kan tidak ada saingan. Ini yang dilakukan, mereka melakukan kecurangan dalam berdagang. Mereka ambil keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan mereka sendiri. Saudara, saya tunjukkan ini gambarnya ya. Nah ini. Ini bait Allah. Ya kira-kira di sini. Nah ini. Ini adalah halaman yang disebut dengan sheep market. Ini tadinya ini adalah tempat untuk bangsa-bangsa menyembah. Jadi masih bagian dari bait Allah. Tadinya orang jualan di sini. Mereka jualan memang untuk kambing, domba, penukar uang di Lembah Kidron namanya. Tapi sekarang mereka dipindah ke sini. Jadi ini yang tempat harusnya untuk penyembahan orang-orang penganut Yahudi dari bangsa lain. Sekarang gabung, waduh. Semrawut jadinya. Lalu ditambah lagi tadi itu. Cari keuntungan sendiri. Nah ini, itu yang membuat Tuhan Yesus marah. Saudara yang dikasih Tuhan.
Dari pelajaran ini kita belajar tentang apa? Kita harus tahu membedakan. Bukan berarti berdagang tidak boleh, ya kan? Tapi bagaimana kalau dikaitkan dengan ibadah? Nah ini, dari pelajaran yang kita pelajari tadi, saya menemukan paling tidak 3 hal. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan ingin dalam kaitannya dengan hidup, ibadah dan berdagang adalah jangan mengorbankan ibadah demi dagang atau bekerja. Orang Yahudi terutama imam juga masuk. Tempat ibadah harusnya tempat ibadah, dipakai untuk dagang. Di dalam Ibrani 12 ayat 28 dikatakan, Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. ya, saudara, Tuhan minta kita beribadah supaya berkenan kepada Tuhan. Kalau kita bilang kita cinta Tuhan, kita hormat sama Tuhan, hal yang kita lakukan adalah ibadah. Dengan apa? Hormat dan takut. Saudara, orang Yahudi, Tuhan marah besar. Kenapa? Karena tempat di mana mereka harusnya dipakai ibadah, malah dipakai untuk jualan. Dicampur adukan. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan berarti kita tidak boleh jualan. Kita tidak boleh bekerja. Kita tidak boleh cari untung, bukan. Itu adalah memang kewajiban kita. Tapi Bapak Ibu, Tuhan ingin kalau kita percaya benar kepada Tuhan, bahwa Tuhan itulah junjungan kita. Allah yang kita sembah dengan hormat dan takut. Artinya jangan sampai kita mengalahkan ibadah dibandingkan dengan bekerja. Sekarang coba, dengan kondisi sekarang kan kita ibadah melayani, berkorban hanya hari Minggu, Senin sampai Sabtu. Kita bisa kerja, cari duit, terutama bagi kita yang bukan pelayan full time. Lalu Minggu yang harusnya itu Tuhan, kita pakai juga untuk kerja. Gimana kita bilang, oh saya cinta Tuhan Pak. Saya sungguh-sungguh hormat sama Tuhan. Tapi hari Minggu saja sekali tidak dilakukan dengan benar. Saudara, kita perlu menjadi umat Tuhan yang betul-betul mencintai, menghormati Tuhan dengan cara apa? Jangan korbankan ibadah demi yang lain. Toh cuma seminggu sekali. Saudara, yang kedua Tuhan ajarkan apa? Yaitu apa? Jangan beribadah demi keuntungan sendiri. Orang-orang yang jualan, mereka ibadah kelihatannya, tapi ibadah jualan. Rasul Paulus menegur dengan keras dalam Roma 16 ayat 18 dikatakan, Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Lalu Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya, melayani, beribadah, tapi Tuhannya bukan Tuhan, tapi perut mereka. Nah ini orang-orang Yahudi, mereka kalau sekarang kan gereja, kelihatannya mungkin, tapi sebenarnya ke gereja hanya untuk cari keuntungan sendiri. Ini yang Tuhan marah besar. Saudara, kita juga tidak boleh. Kita perlu betul-betul menjadikan Tuhan, itu Tuhan kita. Bukan untuk kepentingan kita, bukan kadang-kadang terjadi melayani, tapi untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Lalu saudara, yang ketiga, kita harus berdagang mencari keuntungan dengan benar. Ini yang Tuhan inginkan. Berdagang bukannya tidak boleh.
tapi yang benar-benar jujur. Dalam Amsal 20 ayat 10 dikatakan, 2 macam batu timbangan, 2 macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. ya, saudara, ini salah satu gambaran bagaimana orang jualan pakai takaran, timbangannya itu enggak sesuai. Misalnya ukuran timbangan itu kan batu timbangan ada yang sekilo, setengah kilo, perapat mungkin. Nah harusnya 1 kilo, tapi dibuat hanya sekian on. Sehingga kelihatannya ini 1 kilo, curang. Tuhan ingatkan dalam Amsal 22 ayat 8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Ya, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Saudara, mari, Tuhan tidak suka. Bahkan Tuhan yang maha kasih, maha sabar. Waktu melihat ketidakbenaran dalam beribadah dan berdagang, Tuhan marah. Tuhan ambil cambuk, dipukul, dilempari semuanya. Dan sikap itu saya yakin tidak pernah berubah. Sampai sekarang pun Tuhan juga tidak suka. Dia benci, dia akan marah. Bahkan ini dikatakan orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Tuhan akan marah kalau kita tidak menjaga apa? Kekudusan, kebenaran. Apalagi berkaitan dengan milik Tuhan. Milik Tuhan itu apa? Hidup kita, gereja kita, termasuk juga Tuhan kita. Mari Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan. Saya undang yang di gereja untuk berdiri. Kita juga yang di rumah atau dimanapun, kalau kita beribadah, mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Allah Maha Kuasa. Suci, suci. Suci, suci, suci. Allah Maha Mulia. Bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Suci, Suci, suci. Allah Maha Mulia. Bumi penuh kemuliaan. Ya Tuhan, bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, bumi penuh. Ya Tuhan, biar kita, oh haleluya, oh menjaga kekudusannya. Bumi penuh kemuliaannya. Sucilah
Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Mungkin bisa terjadi kenapa sepertinya pekerjaan kita porak-poranda, menjadi kacau. Mungkin saja kita melakukan ketidakbenaran dalam bekerja. Kita lebih mengutamakan kerja, dagang daripada ibadah. Itu artinya kita mengutamakan diri kita dan semua yang berkaitan dengan diri kita dibandingkan Tuhan. Atau kita mungkin beribadah, melayani, tapi hanya untuk kepentingan diri sendiri, keuntungan diri sendiri. Atau kita berdagang, bekerja dengan cara yang tidak benar. Tuhan bisa marah kepada kita. Pada waktu kita berjalan di dalam ketidakkudusan, di dalam ketidakbenaran. Biar kita mau belajar. Karena Allah kita adalah Allah yang suci. Kita nyanyikan nyanyian. Suci, suci. Kita naikkan dengan rasa hormat kita kepada Tuhan. Allah yang Maha Kudus. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Amin Tuhan. Maha mulia. Bumi penuh kemuliaan. Pada waktu kekudusannya dinyatakan, dijaga, dipelihara. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh haleluya. Sucilah Tuhan, bumi penuh. Yes Tuhan. Oh haleluya. Penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Oh ya Tuhan. Mulianya. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah. Sucilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau kudus. Engkau kudus Tuhan. Haleluya. 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 Kau Tuhan yang kudus. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang kudus. Engkau Tuhan yang mulia. Oh haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Biar setiap kami diajar, diingatkan. Supaya kami benar-benar menjaga hidup benar, kekudusan. Dalam
kondisi keadaan apapun. Khususnya juga waktu kami bekerja, beribadah, menjaga milik-Mu Tuhan. Baik gedung gereja, hidup kami, jemaat. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati kami semua yang sudah mendengar firman. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua, mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Shalom, saya Sandy Tiawan, alumni Angkatan Kedua STT Kristus Alpha Omega. Di sanalah dulu saya disiapkan dan diperlengkapi untuk melayani Tuhan. Karena itu, mari bergabung dengan STT Kristus Alpha Omega. Bersyukur dapat belajar di STTKO yang memberikan berbagai macam materi yang membawa saya semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sebagai salah satu lulusan STTKO, saya merekomendasikan untuk Anda jika Anda mencari sekolah teologi yang memiliki kurikulum yang baik, serta dosen yang berkualitas dan lingkungan yang akan mendukung Anda semua. Mari bergabung di STTKO. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan diri, dapat menghubungi STT Kristus Alpha Omega Semarang. Untuk info lebih lanjut, silakan dapat menghubungi nama dan nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alpha Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.